siswa-siswi dari Adik-adik perlu diketahui bahwa dulunya Taman Purbakala Cipari ini tidak nampak seperti sekarang. Ya, informasinya yaitu berbicara dari orang petani yang bernama Pawijaya ini. Kemudian menemukan identifikasi sebuah peti kubur batu. Jadi peti kubur batu itu ditemukan tahun 1700. Kemudian letak tempat tidur Kabupaten Kuningan. Dan sebelah timur hutan, sebelah barat hutan, yang ada perumahan di sana sebelah selatan. Belum menggunakan pola sistem. Jadi baru ditandai patok bambu dulu yang mau diganti satu, misalnya ya kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, 5, 6, 7, 8. Penil juga ada dua macam, ada penil berkaki dan penil biasa. Jadi bukan di lokasi Museum Taman Purbakala Cipari. Kemudian kapan 78. Jadi pada tanggal tepatnya 23 Februari tahun 1978 museum ini diresmikan oleh Bapak Profesor Dr. Sarif Khalil. Ya, saja mungkin untuk desain yang mau bertanya silakan kepada Ibu pemimpinnya. Ya, bersedia. Untuk pertanyaan pertama, apa saja peninggalan bersejarah yang ada di Taman Purbakala Cipari? Peninggalan yang dibarangkali. Misalnya jadi batuan sedimen, kan di Cipari ada jadi batuan sedimen, jadi batuan beku. Jadi yang tidak ada alat praktek di sekolah di sini bisa jadi di tempat ini untuk penelitian, untuk mengenal alam lingkungannya, kemudian jadi pengenalan itu ada 7 deh. Pertama cermin sejarah manusia, alam dan lingkungannya. Kemudian yang kedua objek wisata, kemudian 3 tempat penelitian, dan yang selanjutnya itu jadi kita bisa belajar tukar menukar ilmu atau bisa budaya di tempat saja endemiknya adanya ini, di tempat kamu apa misalnya seperti itu. Dari logat bahasanya juga bisa, itu dari terutama logat gaya bahasa itu akan beda. Misalnya bahasa Jawa Cirebon dan bahasa Jawa Tengah itu beda, misalnya seperti itu misalnya. Ya tadi Kuningan itu sama, itu biasanya pengucapan dari gaya bicaranya berbeda suatu tempat. Misalnya tempat sini di dalam logat bicara kamu mau kemana? Nah, seperti itu kan gaya bahasa di seperti ini berbeda, karena itu tergantung daripada sumber airnya. Biasanya sumber airnya itu berbeda, itu di Cipari ini berbeda-beda. Jadi yang di sini itu situsnya itu situs megalit. Jadi ada perlu komplit lengkap kehidupannya itu juga lengkap zaman perunggunya. Ada logam dari perunggunya juga ada. Jadi gelang batu ada gelang perunggu, ada 2 jenis karya zaman dahulu. Ya, silakan selanjutnya. Bagaimana cara menjaga dan melestarikan situs ini agar tetap terawat? Menjaga dan merawat yang pertama tidak merusak, tidak menodai. Nah, gitu ya. Jadi berdasarkan budaya ini jangan diubah bentuk, tidak boleh mengubah bentuk, karena kalau mengubah bentuk merusak, memperbaharui ini sudah tidak bisa diperbaharui lagi. Jadi tidak boleh diperbaharui lagi. Itu dilindungi oleh seperti itu, nggak boleh itu karena dilindungi oleh pemerintah. Lagi. Kita dengan kesini juga saling melihat, itu salah satu melihat benda koleksi pentingnya itu belajar di sini, nah, gitu ya. Jadi coba sempatkan gitu ya sekali-kali belajar di ruang sekolah gitu ya. Sekarang, jadi sekarang ini mudah-mudahan momen ada menambah jadi ada pengetahuan lah gitu ya, ada pengetahuan dengan sedikitnya melihat yang benda koleksi baik yang ada dalam ruangan, di luar ruangan atau di taman. Jadi tempat ini ada 2, yang pertama ruangan koleksi atau disebutnya museum, yang kedua ruangan taman yang disebutnya Taman Purbakala gitu ya. Kalau mau tahu apa sih itu Purbakala, itu purba zaman dahulu, kala itu waktu yang sangat lama ya, sangat lama sekali. Kemudian tamannya ya taman di sini. Jadi ada namakan site itu bahasa Inggris, situs tempat. Jadi tempatnya 2, ada ruangan koleksi atau gedung museum dan ruangan taman. Jadi kita bisa belajar di
ruangan koleksi ini juga bisa di luar. Sok, salim. Terima kasih Salim, sadaya, juga salim. Bapak ucapkannya. Mungkin Bapak banyak kekurangan, banyak lainnya tidak bisa melayani dengan sepenuh hati. Salim, Kami sadaya. mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Guru Pembimbing, Bapak Kepala Sekolah, atau komite sekolah yang mungkin tidak hadir, tapi masih mendukung tentang pendidikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adik-adik melihat lihat benda temuan baik yang berada di luar. Namanya Rosiren sebagai mediator penengah penasehat Sus Belanda setelah ini Barat diketuai oleh Perdana Menteri Profesor Insinyur Widodo Suseno. Bapak sudah wawancara dengan topik mengetahui sejarah kebudayaan lokal masyarakat Kuningan. Apakah Bapak bersedia untuk pertanyaan pertama? Baik, Bapak untuk pertanyaan pertama. Peristiwa penting di Gedung Naskah Linggarjati terjadi. Peristiwa Linggarjati itu pada tahun 1946. Sok, tulis. Mulai tanggal 11 ada melakukan invasi. Ya. Jadi yang terlibat dalam komunikasi contohnya itu diantaranya dari pihak Indonesia itu Mas Sahril, Dr. Bogani dan Mr. Di Belanda yang sebelahnya diketuai oleh Perdana Menteri Profesor Semmerhon. Terus anggotanya Dr. Hubertus Panggung, kemudian dari Belanda juga Dr. Pituburan dan yang kedua sebagai Kuningan itu ada 17 pasal. Di antaranya yang pertama, yang pokoknya maksudnya yang pertama itu pemerintah Belanda mengakui pemetaan kekuasaan secara de facto atas Pulau Jawa. Dan yang keduanya pemerintah Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang salah satu negara bagian Indonesia. Terus yang ketiga, pemerintah Islam Belanda akan bekerjasama dalam membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda satuannya, yaitu Ratu dari Belanda. Kemudian negara Belanda secara berangsur-angsur akan meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat sebelum tanggal 1 Januari 1945. Nah itu mengenai isi perjanjian Linggarjati yang pokoknya. Ya. Kalau mengenai gedung perundingan Linggarjati sekarang, sebenarnya mah sebagian sudah direnovasi, jadi untuk sebagian asli, dan sebagian duplikat. Sebagian duplikat, sebagian asli udah direnovasi berarti ya. Terakhir. Ya kalau Terakhir. Tos, dah. Sok, ya, Ham. kami tutup, ya, Assalamualaikum.